Salam Nusantara, kembali lagi bertemu dengan kami MHS Problem Solving. Terima kasih kepada pemirsa Bapak dan Ibu sekalian. Pada edisi kali ini dari MHS Problem Solving ingin memberikan pencerahan hukum bagaimana cara membuat laporan pengaduan di kantor kepolisian. Bapak dan Ibu, masyarakat kita yang belum terbiasa berhadapan dengan pihak kepolisian cenderung merasakan takut, merasakan tidak percaya diri ketika berhadapan dengan pihak kepolisian. Padahal Bapak dan Ibu mungkin ada sesuatu perbuatan yang menimpa daripada Bapak dan Ibu sekalian, dan perbuatan tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain yang merugikan Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara membuat laporan pengaduan di kepolisian? Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan yang lebih mendalam, perlu kami sampaikan bahwa laporan dan juga pengaduan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau laporan itu sesuai dengan peraturan Kapolri disebutkan pengertiannya adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya kepada pihak yang berwenang terkait dengan akan atau sedang terjadinya atau sudah lampaunya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain ataupun diri sendiri, dan laporan itu disampaikan kepada pihak yang berwenang. Nah, pihak yang berwenang yang dimaksud itu adalah kepolisian setempat. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pengaduan? Pengaduan itu sendiri adalah pemberitahuan, ya, yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, untuk menindak menurut hukum, ya, yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya. Contohnya, Bapak dan Ibu terkena tindak pidana penganiayaan, ya, dan penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat ataupun cacat, maka Bapak dan Ibu yang mengalami korban penganiayaan, tentunya Bapak dan Ibu mempunyai hak untuk melaporkan apa yang Bapak dan Ibu alami, apa yang Bapak Ibu rasakan, ya, kepada pihak kepolisian. Nah, bagaimana caranya untuk membuat pengaduan kepada pihak kepolisian? Nah, ada beberapa hal yang Bapak dan Ibu persiapkan. Salah satu contohnya supaya laporan pengaduan yang Bapak dan Ibu dapat segera diproses oleh pihak kepolisian adalah, yang pertama, Bapak dan Ibu harus membuat kronologis peristiwa. Kronologis peristiwa itu mencakup apa kejadiannya, bagaimana kejadian itu bisa terjadi, siapa pelakunya, siapa yang menjadi korbannya, kapan, di mana, dan tempatnya di mana, kemudian ada nggak saksi yang melihat kejadian daripada tersebut. Nah, kalau perlu sertakan bukti foto-foto atau video yang menyertai daripada pengaduan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, laporan yang Bapak dan Ibu tulis tersebut tidak perlu panjang-panjang, singkat saja, karena secara garis besarnya nanti setelah pihak kepolisian menerima laporan pengaduan daripada Bapak dan Ibu, maka entah 1 minggu atau 2 minggu, pihak kepolisian akan memanggil kembali Bapak dan Ibu untuk dimintai keterangan pelapor dan dituangkan di dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah, ke kantor polisi mana Bapak dan Ibu membuat laporan pengaduan? Nah, ini sangat penting. Di negara kita, di setiap kecamatan biasanya sudah ada namanya kantor polisi sektor atau disingkat dengan polsek. Nah, kalau di tempat kota atau kabupaten ada namanya kantor polisi resort atau disebut dengan kantor polres. Kalau di ibu kota provinsi disebut dengan kantor polisi daerah atau Polda. Dan di tingkat pusat itu dan berkedudukan di
di ibu kota negara, dalam hal ini Jakarta, maka kantor polisi disebut dengan Markas Besar Kepolisian atau Mabes Polri. Nah, Bapak dan Ibu, ketika tindak pidana yang Bapak dan Ibu alami atau rasakan itu berada di TKP-nya, tempat kejadian perkaranya, di satu wilayah kecamatan, maka Bapak dan Ibu cukup melaporkan ke kantor polisi sektor terdekat. Ya. Jadi contohnya, Bapak dan Ibu mengalami tindak pidana di kecamatan A, maka Bapak dan Ibu dapat melaporkannya di kantor Polsek A. Tapi apabila tempat kejadian itu bersinggungan dengan kecamatan yang lain atau terjadi di dua tempat yang berbeda, maka Bapak dan Ibu bisa membuat laporan pengaduan di kantor Polres yang membawahi daripada dua kecamatan yang berbeda tadi. Ya, ini sangat penting, ini menyangkut kompetensi relatif di dalam hal pembuatan pengaduan. Ya, Bapak dan Ibu ya. Dan ketika ada dua wilayah yang bersinggungan antara dua kabupaten yang berbeda, tapi masih satu wilayah daripada provinsi, maka Bapak dan Ibu dapat membuat laporan pengaduan di kantor Polda setempat. Demikian seterusnya. Nah, bagaimana dengan di Mabes Polri? Nah, biasanya perkara-perkara yang diterima di Mabes Polri itu adalah perkara-perkara yang dianggap sangat besar. Nilai kerugian juga ada batasan minimalnya. Menurut pengalaman kami sebagai praktisi hukum atau sebagai pengacara, nilai nominal kerugian yang bisa dilaporkan di Mabes Polri itu adalah 10 miliar. Kemudian perkara yang diadukan di Mabes Polri itu perkara yang sangat besar dan perkara-perkara yang menyangkut keamanan negara secara keseluruhan. Nah, jadi kalau tindak pidana yang Bapak dan Ibu alami atau rasakan, seperti penganiayaan, pencurian, ataupun perkelahian, ataupun tindak pidana lainnya, maka Bapak dan Ibu cukup membuat laporan pengaduan di kantor polisi sektor setempat ataupun di kantor polisi resort yang disingkat dengan Polres setempat. Nah, Bapak dan Ibu tidak perlu merasa takut ketika berhadapan dengan bapak-bapak kepolisian, karena pada dasarnya bapak-bapak kepolisian tersebut bertindak sebagai pengayom, ya, sebagai pihak yang memberikan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Nah, itu diatur oleh undang-undang, ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu takut. Sampaikan apa yang Bapak dan Ibu rasakan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Ceritakan sejelas-jelasnya, ceritakan dengan selengkap-lengkapnya supaya Bapak polisi dapat menerima ataupun menuliskan ataupun membuat laporan polisi tersebut dengan baik. Nah, jadi apa tadi yang disertakan di dalam laporan pengaduan? Bapak dan Ibu harus membawakan KTP, ya. Kemudian ada laporan pengaduan yang ditulis secara singkat. Laporkan uraian kronologisnya, ya. Kemudian sertakan nilai kerugian yang Bapak dan Ibu alami. Sertakan juga bukti-bukti kalau ada foto-foto atau video, dan juga sertakan juga sebutkan saksi-saksi yang melihat tindak pidana itu terjadi. Nah, begitu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan penjelasan kami ini dapat membantu Bapak dan Ibu semuanya, ya, di dalam menghadapi masalah hukum secara khusus dalam membuat laporan pengaduan di kantor polisi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, taat hukum, rakyat rukun, salam Nusantara. Terima kasih Bapak dan Ibu.